Haiya, lu orang jangan pede betul ha. Ini Indonesia yang lu lawan bukan macam Indonesia yang hal itu lu kalahkan mah. Lu orang pede bantai Indonesia yang ada you amsong loh. Hai supporter Cina yang kemarin nurunin spanduk Indonesia, gue tunggu di GBK. Pesanan dari pendukung supporter Indonesia guys. Gitu. Bahkan saya mencintai Indonesia sampai saat ini dengan putih. Saya tidak pernah abu-abu, cinta saya pada Indonesia putih. Nggak abu-abu ya guys. Hello. Where you from? Dari mana? Indonesia. Dari Indonesia. Gila, saya kira semua orang berdarah Tionghoa pasti dukung negara asal leluhurnya. Tapi pas lihat video ini guys, ternyata kesetiaan mereka ke NKRI itu bikin merinding ya. Ini bukan soal keturunan, ini soal hati. Yuk kita simak video ini. Kenapa seorang Anne Avante tidak pernah berhenti mencintai Indonesia padahal Sebentar guys, saya Cina tapi cinta saya pada Indonesia putih. Ini adalah orang Tionghoa yang cintanya kepada Indonesia 100% guys, 100%. waktu itu rumah habis dibakar massa karena kerusuhan rasial? Ya. Baik. Pada saat itu juga Mami dalam keadaan sakit kanker dan ada satu hal yang mendasar dalam diri saya. Baik. Bahwa apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia itu atas izin Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dan saya tidak mau dibalut rasa sakit itu gitu. Sehingga ketika kejadian itu terjadi pasti sebagai seorang anak ada perasaan kenapa? Apa aku Cina gitu ya. Tetapi setelah bergulir waktu, saya merasa bahwa tidak perlu saya marah pada siapapun juga gitu. Bahkan saya mencintai Indonesia sampai saat ini dengan putih. Saya tidak pernah abu-abu, cinta saya pada Indonesia putih. Nggak abu-abu ya guys. Karena kita perlu diuji untuk membuktikan bahwa aku cinta padamu Indonesiaku. Wow. Jadi makna reruntuhan rumah yang dibakar karena kebencian rasial itu, bagaimana itu bisa menjadi apa? Tiang kekuatan seorang Anne Avante? Ya, saya harus berdiri di atasnya. Dan disitulah letak pijakan saya bahwa saya menjadi kuat karena saya ingin menjadi contoh pada yang lain. Ketika semuanya habis, disitulah dimulai sebuah perjuangan baru. Dan hingga hari ini ada sesuatu karya yang saya buat untuk Indonesia, untuk bangsa ini gitu. Dan itu dibuat oleh seorang yang dulunya mungkin dibuli-buli bahwa jadi apa kamu dengan hanya berbekal ijazah SMP? Nyatanya orang nomor 1 di Indonesia. Sebuah karya untuk beliau dan ini menjadi sebuah gambaran yang pasti bahwa kita tidak bisa menengok ke belakang terus-menerus, tetapi kita sebentar dan kita melihat bahwa di belakang ini begitu banyak orang yang seperti kita dulu. Kita berikan contoh konkret bahwa saya bisa. Jadi akhirnya itu membuat saya menjadi termotivasi bahwa saya sekolah hanya SMP. Baik. Tetapi dari puing-puing reruntuhan itu, disitulah saya berpijak bahwa saya bisa. Saya bisa menunjukkan bahwa dunia seni itu biasanya orang dikatakan bodoh, bisa nyanyi bodoh, bisa jahit goblok gitu ya, bisa gambar itu bukan orang pinter gitu. Tetapi orang bodoh pun bisa cerdas gitu. Saya tidak bisa komputer, tidak bisa ngerti internet, tidak bisa pakai iPad. Tetapi bukan berarti mujizat tidak terjadi bagi setiap orang percaya. Wow. Luar biasa cintanya Indonesia. 你觉得我的长相像靳东吗？因为最近我在印尼点餐的时候，很多服务员会向我。Oke, ini adalah orang Cina ya guys ya, orang Tiongkok aslinya. Dia bagi tahu sini apabila dia sampai ke Indonesia, kan mukanya itu dikatakan seperti muka-muka Cindo kan guys. Dikatakan mengorder makanan, pelayan yang ada di situ menggunakan bahasa Indonesia terhadap orang Cina ini. Sampai kaget ya. 用印尼文问，然后我的反应是 Terus reaksiku, 什么？ nggak 你 paham. 说什么？我听不懂。 Kamu ngomong apa? Nggak paham. 我之后在回国的时候，我在泗水机场有一个当地的老奶奶 Ada seorang 也 nenek 向印 hanya 尼 jalan 文 ke aku. 向我问路，然后我的反应也是摇摇头，我听不懂， Reaksi aku juga 我非 geleng-geleng 常 kepala. 尴尬。
然后之后我遇到了相似的问题，我学会了一句印尼语，叫做 Aku udah belajar "Gak bisa kalimat bahasa bahasa Indonesia." Indonesia." 那么你觉得我的长相像庆都还是中国人呢？欢迎在评论区向我留言哦。 Mukanya seperti orang Cindo juga kan guys? Seperti seolah-olahnya tidak ada bedanya, sama seperti apa yang ada di Tiongkok, wajah-wajahnya juga. Tapi cewek Cina ini dia memberikan satu hal pengalaman ya ketika berada di Indonesia. Orang lain menyangka ya bahwa dia ini adalah orang Cindo, tapi kayaknya dia nak mengerti dan paham. Dan sebab itulah, disebabkan kejadian itulah, orang Cindo ini, orang Cina ini, Tiongkok ini terus belajar bahasa Indonesia guys, dikit-dikit. Itulah hikmahnya. 拜拜。 Hai guys, yuk kita tanya pendapat orang China Oke. tentang tinggal di Indonesia dan tentang Huaren atau tentang Tionghoa Indonesia. Baik. Hello everybody，你可以介绍一下吗？八个曼德人都八八改。Hello，大家好，我是从中国来的于东林， Dari 大家可以 Cina. 叫 Tom。我已经在印尼待了 Oh, 2 快bulan 2 sudah 个 di 月的时 Indonesia. 间。那其实我在这1年2个月，我很高兴 Sangat 认识 sedang bertemu Sally Sally. 作为我的朋友来采访我关于在印尼的一些感受。其实我是今年刚刚来的印尼， baru saja 那 datang 我 ke 觉 Indonesia. 得说。我身边的华人朋友呢，给我的感觉都非常的随性， Teman-teman Tionghoa sekitar 然后非 sangat 常 santai. 的直率， Dan sangat 那大 lugas. 家的性格也都比较好， Kepribadiannya 就比较 sangat 喜欢 baik. 跟大家在一起玩，因为我自己也是个很随性的人。So， 从我自己角度的来说，我觉得现在我们中国的朋友，还有印尼的华人朋友，那交流是越来越密切。像我身边的很多朋友也都已经到印尼过来。那我希望通过我的华人朋友们能够进一步的加强我印尼语的水平，也 Bisa 欢迎 meningkatkan kemampuan bahasa 更多 Indonesia. 的咱们的印尼的华人朋友能够到中国去玩。 Oh, 我在中国等大家哟，谢谢。谢谢。 Cece, terima kasih. Apa kabar? Ketika Besti Lucindo. Gimana, lemes 21. banget hari Oh, ini, ini yang apa dulu kabar? nih. Ini yang dulu. Snack dulu nih, snack. Makan dulu. Snack. Biar nggak ngantuk. Ini dulu nih. Wih, Kenapa, Har? ini dulu, itu pun karena dicurang ya. 1, 2. Detik-detik di Samperia. Cewek-cewek cantik di Cina. Oh, cewek-cewek cantik Cina. 我是 Pakistan. Pakistan Indonesia. Oh, bisa bahasa Cina. 快乐。他说他是印度尼西亚的，然后你们说你们的中文非常好。对，为什么中国人说你的，比如说我说你好，你吃饭了吗？ Kenapa? Real Chinese Oh. versus Chindo Chinese. Oke. 烧麦、烧麦、 Oh. 油条、炸粿、 肠 Cakwe, 粉、鸡中饭、 Cicongfan, 大呼、 tahu. 叉烧、叉烧。Follow for part 2. Oh, gitu ya, beda ya. Pertama kali ke Indonesia, wanita Tiongkok ini berjalan-jalan di sebuah pasar. Baik. Dia lalu mampir ke pedagang buah untuk membeli buah manggis. Oke. Namun, karena penasaran dengan buah di sebelahnya, dia pun bertanya, "Paman, buah apakah ini?" Si bapak pun lalu berkata, "Ini, ambillah sedikit buat kamu cicipi." Setelah itu, dia mampir di sebuah gerobak mie. Dia memesan dan menanyakan harga. Karena kendala bahasa, dia tidak paham dengan harga yang disebutkan oleh si penjual. Oke. Dia pun mengeluarkan semua uangnya dan menyuruh si penjual untuk mengambil uang yang dia maksud. Lalu, saat sedang makan, mereka dihampiri oleh seorang pengamen. Wanita ini pun ingin memberi dia uang, namun dia segera dicegat oleh wanita di sebelahnya dengan alasan dia sedang mencabut uang 100.000 rupiah, yang akhirnya diganti dengan uang yang lebih kecil. Sebagai tanda terima kasih, dia pun memberikan buah manggis buat wanita tadi. Respect sama Cindo walaupun di luar negeri, tetap mengaku Indonesia. Oke. Hello. Where you from? Dari mana? Indonesia. Dari Indonesia. Muka Cindo ya. Tetap berkata dari Indonesia. Itu belakangnya Luar biasa. Cina datang ke Jakarta dengan harapan terakhir ke Piala Dunia 2026. Oke. Tapi media mereka sendiri bilang,
lawan Indonesia di GBK bakal jadi misi mustahil. Cina terpuruk di dasar klasemen grup C dan wajib menang lawan Indonesia dan Bahrain. Masalahnya, timnas kita sekarang bukan tim biasa. Oke. 19 pemain naturalisasi yang mayoritas main di Eropa siap tempur bareng Kluivert. Media Cina bilang, ini bukan tim Asia Tenggara lagi. Mereka lebih kayak tim Belanda, tulis Media 163. Kalau kalah di GBK, mimpi Cina ke Piala Dunia resmi tamat. 2.000 supporternya Cina bakal hadir di Stadion Gelora Bung Karno. No. Demi bisa lolos di Piala Dunia, masyarakat Cina kompak bersatu untuk beri dukungan ke timnas Cina saat menghadapi Indonesia pada bulan Juni mendatang. No. Tak main-main, dikabarkan sekitar 2.000 lebih supporter Cina bakal hadir memenuhi Gelora Bung Karno. Supporter-supporter Cina tersebut berasal dari warga Cina yang tinggal di Indonesia, mulai dari pengusaha hingga para pekerja. Mereka siap bersatu mendukung tim kebanggaannya Cina. Oh, begitu. Cina pikir Indonesia tak sekompak mereka. Tidak. Supporter Indonesia lagi, kalau dilihat bikin merinding. Jangan main-main ya. Pasti supporter dari Cina yang datang ke GBK nanti pasti akan kaget guys. Yakin Indonesia nggak kompak? Lihat ini dulu, baru bicara. Ya benar, saya sangat setuju ini. Nah, koreonya. Gergasi guys, gergasi Korea. Hai supporter Cina yang kemarin nurunin spanduk Indonesia, gue tunggu di GBK. Pesanan dari pendukung supporter Indonesia guys. 1.000 lebih supporter China akan hadir di stadion utama GBK. Ketua Komunitas Persatuan Sepak Bola Tiongkok Indonesia, Peng Cheng, menyebutkan ada 1.000 lebih supporter Cina yang akan hadir di GBK. Para pengusaha pekerja dan pimpinan perusahaan Cina di Indonesia memang punya komunitas sepak bola sendiri di Indonesia. Oh begitu ya, 1.000 lebih saja. 1.000 saja belum cukup dibandingkan dengan supporter Indonesia. Apa benar saya katakan ini guys? Pasti mereka akan kaget ya ketika nanti sampai di GBK. Cina mau bantai Indonesia di GBK. Ya, di bulan Juni 2025 nanti Indonesia akan ketemu Cina di kandang Indonesia, Gelora Bung Karno. Nah, timnas Cina dikabarkan ingin membantai Indonesia di GBK katanya. Loh, kok pede banget mereka ya? Pede banget ya? Iya, ini terjadi karena Cina merasa diremehkan. Ya, menurut media-media yang ada di Asia, Cina adalah tim terlemah di grup C. Nah, makanya media Cina itu tidak terima dan mengatakan mereka yang akan lolos ke Piala Dunia bersama Jepang. Ya, sebelumnya pelatih Jepang Hajime Moriyasu pernah mengatakan bahwa Indonesia lah tim yang sangat berpeluang untuk menemani Jepang ke Piala Dunia. Baik. Nah, pernyataan pelatih Jepang ini di-repost oleh media-media Asia dan mereka memprediksi Cina yang akan jadi juru kunci. Nah, makanya karena diremehkan, media Cina tidak terima dan mengatakan akan membantai Indonesia di GBK. Jadi target mereka adalah imbang lawan Australia, menang lawan Indonesia, dan menang lawan Bahrain. Sehingga mereka bisa lolos sebagai rank 2. Hanya, lu orang jangan pede betul ha. Ini Indonesia yang lu lawan bukan macam Indonesia yang hal itu lu kalahkan mah. Lu orang pede bantai Indonesia yang ada yu amsong loh. Orang sombong itu tanda jatuh sudah dekat mah. Hanya. Kita tunggu saja apakah Cina yang membantai atau justru Cina yang terbantai. Salam di Mateo. Oke guys, dalam video yang saya react kali ini terlihat jelas perbedaan sikap antara dua kelompok yang sama-sama keturunan Tionghoa. Yang satu dari Tiongkok, satu lagi dari Indonesia. Tapi meskipun wajahnya mirip, ternyata semangat dan dukungnya beda banget ya. Warga Tionghoa Indonesia ya tampil penuh semangat, totalitas mendukung timnas Garuda. Mereka angkat bendera, nyanyi lagu Indonesia, bahkan banyak yang menangis harus saat menyanyikan lagu kebangsaan. Ini bukan dukungan biasa, ini bukti cinta sejati ke tanah air tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Yang bikin saya makin kagum ini guys, warga Tionghoa Indonesia nggak cuma sekadar hadir di stadion, mereka berdiri sebagai bagian dari bangsa. Mereka tunjukkan bahwa cinta pada negara bukan soal darah tapi soal pilihan dan perjuangan. Banyak yang mungkin awalnya ragu sama loyalitas mereka, tapi kalau lihat video ini
rasanya malu sendiri karena jelas banget identitas mereka sebagai warga negara Indonesia lebih kuat dari apapun. Mereka bangga jadi bagian dari NKRI dan itu terasa banget lewat ekspresi dan semangat mereka. Dampak video ini juga luar biasa ya guys. Banyak netizen yang nonton langsung merasa terharu. Komentar-komentar dari warganet Indonesia pada bilang salut sama saudara Tionghoa yang berdiri paling depan buat bela Garuda. Ada juga yang bilang mereka nggak hanya cinta Indonesia guys, tapi juga ngasih contoh kalau nasionalisme itu nggak bisa dinilai dari ras atau latar belakang. Video ini seolah jadi tamparan buat mereka yang masih punya pikiran sempit soal siapa yang asli Indonesia. Karena kenyataannya cinta tanah air bisa datang dari siapa saja selama ada hati yang tulus. Oke guys, secara keseluruhan video ini bukan cuma soal dukungan sepak bola, tapi ini adalah gambaran nyata soal loyalitas dan nasionalisme warga Tionghoa Indonesia. Mereka membuktikan bahwa wajah boleh mirip dengan warga Tiongkok, tapi hati dan jiwa mereka 100% untuk Indonesia. Dan ini layak banget buat jadi inspirasi buat semua generasi. Oke guys, kalau kalian punya pengalaman, pendapat atau hal menarik seputar topik ini, langsung aja share di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan baca dan kita akan bahas bareng-bareng. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.